Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore kepada seluruh sejawat guru di Indonesia. Salam tatitu, artinya tangkap, tilik, dan tubuhkan. Dan selamat berjumpa kembali di Siniar Calak Edu. Siniar ini kita kemas dalam konteks untuk melihat posisi sekolah face to face dengan nanti posisi negara, seperti sudah beberapa kali kita nyatakan seperti itu. Mengapa melihat sekolah? Karena di dalam sekolah itu beragam komunitas dan juga pemangku kepentingan itu turut serta dalam menjalankan kebijakan itu. Ini dari mulai pusat, kalau dalam konteks negara, sampai pemerintah daerah, gubernur, sampai dengan bupati, wali kota, semua terlibat untuk mengurusi yang disebut dengan sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu isu yang boleh dibilang sangat krusial atau sangat kritikal dalam konteks peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, yaitu tentang apa yang sudah kita kenal dengan bantuan operasional sekolah atau BOS. Nah, ini untuk sekolah. Tapi kalau untuk madrasah di bawah Kementerian Agama ini namanya BOM, bantuan operasional madrasah gitu. Jadi dana BOS ini menarik untuk didiskusikan karena respon dari setiap sekolah bisa jadi sangat beragam. Ya kan, kita seperti kita ketahui, kalau kita baca beberapa berita, nanti bisa dilihat di googling, di searching, dan lain sebagainya, tidak sedikit dari para pengelola pendidikan di tingkat kabupaten kota, provinsi, itu yang kena masalah karena problem pengelolaan dana BOS ini. Ya, jadi artinya pengelolaan ini harus kita pertanyakan sudut pandangnya. Apakah distribusi atau struktur anggaran dari dana BOS ini sudah layak atau sudah pantas dan masih ingin mempertahankan skenario-skenario yang sejauh ini sudah dilakukan oleh Kemendikbudristek dalam rangka mengirimkan dana-dana BOS itu ke tingkat sekolah, atau mungkin masih ada peluang-peluang lain untuk kita bicarakan, untuk kita diskusikan, supaya agar di dalam Siniar Calak Edu ini para guru, para kepala sekolah, para kepala dinas bisa belajar bersama-sama dengan kami. Kami ingin sedikit nanti misalkan mencoba menguji aspek kebijakannya dari sudut pandang yang lebih terbuka, dan at the same time kami juga akan mencoba memberikan beberapa perspektif dari best practices dari pengalaman-pengalaman kami mengelola dana BOS itu di sekolah. Nah, ini menarik. Jadi untuk kali ini saya tidak sendiri tentu saja. Jadi saya kedatangan seorang pakar, seorang lebih tepatnya provokator mungkin di bidang pendidikan ini. Mas Indra, apa kabar? Alhamdulillah, baik Pak Bayi. Terima kasih sudah mengundang saya untuk bincang-bincang pendidikan. Iya, ini kehormatan ini buat Siniar Calak Edu, meskipun baru, tapi saya bisa menculik Mas Indra untuk diskusi lebih dalam tentang ada banyak aspek kebijakan pendidikan yang memang perlu kita kritisi. Maksudnya bukan untuk mengomeli atau mengancam-ngancam, tidak, tetapi dalam rangka untuk bagaimana pengelolaan sekolah itu dari masa ke masa, terutama di masa depan ini menjadi lebih baik. Mas Indra Karismiaji, jadi Vox Populi atau cerdas? Dua-duanya. Dua-duanya. Ormasnya Vox Populi, Iya. NGO-nya di Cerdas. Cerdas. Jadi beliau ini seorang nanti biar diceritakan sendiri, karena kalau saya bercerita nanti takut kurang atau takut berlebihan. Intinya orang yang sangat kritis terhadap setiap kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia, tapi dalam waktu bersamaan juga beliau sering turun ke lapangan, melakukan advokasi, pendampingan, asistensi kepada guru-guru kita di seluruh Indonesia. Nah, saya kira ada banyak pengalaman dari Mas Indra, dan nanti akan saya tanya-tanya dia ini soal kaitannya, pengalamannya, melihat bagaimana perspektifnya soal
dana BOS ini sampai saat ini, tetapi nanti di lain sisi saya ingin memberikan beberapa ilustrasi atau best practices dari Sekolah Sukma Bangsa sebagai sekolah swasta yang juga menerima dana BOS. Jadi ini kira-kira akan seperti itu, Mas Indra ya. Siap. Jadi saya akan minta Mas Indra ini untuk nanti memperhatikan juga mengkritisi aspek kebijakannya. Terus nanti at the same time saya akan mencoba mengelaborasi berdasarkan pengalaman Sekolah Sukma Bangsa. Siap. Bagaimana ketika menerima dana BOS itu, apa yang kita lakukan di tingkat sekolah. Ya. Dan bagaimana mungkin saja ini dari pengalaman Sukma Bangsa itu bisa menjadi jargon dari senior ini, tatitu, bisa ditangkap oleh rekan-rekan sejawat guru, bisa ditilik secara lebih lanjut kenapa dan apa implikasi-implikasi kalau kita melakukan proses penerimaan dana BOS itu tidak dilakukan secara transparan, dan juga bagaimana cara Sekolah Sukma Bangsa itu mempraktekkan atau tubuhkan ide soal dana bantuan operasional sekolah ini dalam implementasi keseharian di tingkat sekolah. Ya. Kira-kira begitu. Siap. Nah, untuk mulai perbincangan ini, saya kira yang paling bagus, Mas Indra, kita melihat dulu Permendikbud Ristek nomor 2 tahun 2022, di mana Permendikbud ini dijadikan basis atau dasar buat para pengelola pendidikan di dinas pendidikan maupun di sekolah gitu, tentang bagaimana seharusnya dana BOS ini dikelola. Nah, yang kita catat ya gitu, dari Permendikbud ini itu setidaknya ada 12 komponen pembiayaan yang bisa di-cover oleh dana BOS reguler ini. Nanti BOS ini macam-macam terminologinya, ada BOS afirmatif, ada BOS kinerja dan lain sebagainya. Tapi reguler. Ini BOS reguler yang kita bicarakan. Nah, dalam Permendikbud Ristek ini ada 12 nih komponen ya, yang mungkin nanti bisa kita kritisi gitu ya. Jadi kita mulai misalkan saya bacakan dulu aja secara secara urut ya dari 12 itu. Jadi ada bisa digunakan untuk penerimaan siswa baru. Oke. Yang kedua bisa untuk sekolah itu mengembangkan perpustakaan. Ini soal definisinya nanti perlu kita selidiki gitu. Yang ketiga untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran, ya kan, dan juga jadi yang ekstrakurikuler juga masuk di situ. Yang ketiga, yang keempat kegiatan asesmen, nah dan evaluasi pembelajaran. Yang kelima pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah. Ini juga bisa banyak multitafsir dan lain sebagainya. Pengembangan profesi guru dan tenaga pendidikan. Bayangkan dia menjadi tanggung jawab setiap sekolah ini untuk mengembangkan itu. Nah, nanti kita bisa telaah apa saja yang memungkinkan bisa dibiayai dalam konteks capacity building ini kan. Yang ketujuh soal pembiayaan langganan daya dan jasa. Nah, ini jasa apa, daya apa, kira-kira begitu. Bagaimana kalau sekolah di ujung hutan yang tidak ada daya, tidak ada jasa, kira-kira gitu. Tentang pemeliharaan sarana dan prasarana. Apa ini kira-kira yang dimaksudkan dengan komponen ke-8 ini. Ke-9 penyediaan alat multimedia pembelajaran. Ke-10 itu ada yang disebut dengan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian. Nah, ini apa bedanya kompetensi keahlian itu dengan pengembangan profesi guru ini? Kira-kira redundant apa tidak ini gitu kan. Nah, yang ke-11 itu kegiatan yang mendukung keterserapan lulusan. Nah, ini jadi sangat multi kompleks ya, dana BOS ini. Nah, yang ke-12 ini yang saya kira penting juga untuk kita kritisi ini tentang pembayaran honor. Nah, ini honor buat para guru-guru yang sekarang ini mendapat atau memperoleh kategori sebagai guru honor. Ya, gitu. Nah, kira-kira ini Mas Indra. Jadi saya tidak akan meminta misalkan Mas Indra untuk mana dulu. Dari enggak kita urutkan dari 1 sampai 3 sampai 11. Mungkin Mas Indra punya perspektif lain dulu untuk menjelaskan soal kenapa harus 12 komponen ini yang di-cover oleh dana BOS ini. Silakan. Ya, terima kasih Pak Bayi. Kehormatan buat saya nih bisa diundang ngobrol-ngobrol sama orang hebat dalam dunia pendidikan.
Dan pengalamannya luar biasa, juga membangun sekolah nggak cuma satu Pak, berarti berapa total 5 sekolah ya berarti ya? 4 kalau Empat yang di Sumatera. 12, 9, 11. Wah, luar biasa kan. Saya satu aja belum kan gitu. Jadi harus banyak belajar sama Pak Bay ini. Sorry. Tapi izin Pak, kalau saya mau memulai, nggak mulai masuk dari sisi mikro dulu. Oke. Tapi saya masuk dari sisi makro dulu. Ya. Bagaimana dana BOS itu muncul. Memang itu sebuah terobosan ya. Sebuah terobosan di tahun 2006 kan. Ya. Lanjutan dari Undang-Undang Sisdiknas, Ya. Undang-Undang Guru dan Dosen. Muncul BOS ini yang akhirnya mengubah kondisi pendidikan Indonesia yang tadinya kalau zaman saya sekolah negeri dan sekolah swasta sama-sama bayar SPP. Ya. Dengan adanya BOS ini, sekolah negeri khususnya SD dan SMP pendidikan dasar tidak ada SPP lagi karena diganti oleh dana BOS dari pemerintah pusat. Ya. Nah, sayangnya dari diluncurkan tahun 2006 sampai sekarang 2023 belum pernah ada evaluasi. Yes. Dan sama sekali belum pernah ada evaluasi. Sebetulnya efektif nggak sih BOS itu, hasilnya seperti apa? Kalau kita merujuknya ke pembukaan konstitusi kita yang mengatakan kalau tugas pemerintah itu salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari hasil PISA, dari hasil TIMSS, hasil aksi, hasil AKM, asesmen nasional sendiri, membuktikan kalau bangsa ini belum cerdas. Ya. Kemampuan literasinya masih sangat lemah, kemampuan numerasinya apalagi. Berarti kan BOS ini ternyata belum mampu melaksanakan amanat konstitusi. Ya. Kan logikanya kan begitu kan? Ya. Ya kan? Anggarannya besar sekali, 50 sekian triliun kalau nggak salah Yes. ya per tahun. Tapi ternyata belum meningkatkan kemampuan akademis, bahkan kemampuan yang literasi paling dasar, literasi numerasinya belum, Ya. kan begitu. Nah ini yang harusnya menurut saya dievaluasi. Ya. Nah, satu hal yang sebetulnya menggelitik buat saya kalau kembali kacamatanya kita melihat dari konstitusi, pasal 31 ayat 2 kalau nggak salah yang mengatakan bahwa setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan dasar. Berarti kan SD dan SMP itu wajib ya. Ya. Dan pemerintah wajib membiayainya. Ya. Nah, terminologi BOS ini kan adalah bantuan operasional sekolah, bukan biaya operasional sekolah. Yes. Berarti dari awal memang desainnya BOS itu hanya membantu, Mendukung. hanya mendukung sebagian dari total biaya yang Dibutuhkan oleh setiap dibutuhkan sekolah. untuk Ya. melaksanakan layanan pendidikan ini, terutama pendidikan dasar ya. Pertanyaannya, terus sisanya yang membiayai siapa Pak? Itu yang belum pernah dibahas. Bahkan yang banyak terjadi, banyak pemerintah daerah itu justru malah mengatakan pokoknya sekarang tidak ada pungutan lagi, ya hanya hidup dari dana BOS. Bayangin, sudah jelas hitungannya adalah hanya bantuan, tetapi sekolah-sekolah kita dipaksa untuk hidup hanya dari bantuan. Jadi kan nyambung tuh Pak. Ya. Kenapa hasilnya ternyata tidak mencerdaskan? Karena jumlahnya memang tidak cukup untuk mencerdaskan, hanya sebatas bantuan saja. Sodakohnya nih. Kan itu. Oke. Dan itu yang harusnya dengan sekarang 2023 berarti kan kita bicara sudah 17 tahun ya. Yes. Ini berjalan, itu belum ada evaluasi. Ya. Nah, itu yang harusnya, apalagi kita bicara Undang-Undang Sisdiknas ini sudah masuk ke prolegnas revisinya, harusnya kita juga mulai mengevaluasi dana BOS ini. Kalau saya Pak, inginnya dana BOS itu dihapus buat sekolah negeri. Gitu. Sekolah negeri malah harus kita ubah menjadi sekolah negara. Jadi bukan negeri lagi, tapi sekolah negara. Yang artinya semua kebutuhan itu 100% dibiayai oleh pemerintah sesuai dengan amanat konstitusi.
Menarik. Ya kan? Harusnya kan seperti itu. Di negara-negara lain yang namanya sekolah negara, public school, itu ya di 100% dibiayai oleh negara, bukan hanya dibantu. Ya. Dibantu tapi terus nggak dikasih akses untuk mendapatkan anggaran lain kan juga nggak membantu namanya, malah menurunkan kualitas tadi kan. Ya. Nah justru harusnya menurut saya ini 100% dibiayai oleh pemerintah sehingga status sekolah negara ini menjadi satker, menjadi satuan kerja. Ya. Nah kalau kita mau masuk agak mikro sedikit, memang sekarang ini banyak sekali terjadi ketidakadilan, Pak, dengan model BOS yang dihitungnya adalah per kepala. Ya. Sekolah yang jumlah siswanya banyak itu lebih, Pak. Betul. Anggarannya lebih gitu. Jadi saya bahkan beberapa kali ketemu sekolah yang bisa tiap 3 bulan ngecat, Pak. Hanya untuk menghabiskan anggaran BOS ini supaya habis kan, nggak boleh ada silpa, nggak boleh ada sisa. Ya. Tapi sekolah yang siswanya sedikit kekurangan. Betul. Karena jumlah gurunya sama, mata pelajarannya sama. Jadi kalau kita bicara sekolah negara ini menjadi satker, sekolah yang butuhnya 10 M per tahun ya kasihlah 10 M, yang butuh 5 M kasihlah 5 M. Ya. Jadi kan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Ini menurut saya akan mengubah pola-pola yang sekarang nggak maksimal menjadi maksimal, dan ini sesuai dengan amanat konstitusi. Ya. Itu yang pertama, saran saya sekolah negeri harus berubah menjadi sekolah negara, 100% dibiayai oleh negara, menjadi satker. Ya. Ini menarik banget tuh perspektifnya ya kan. Gitu. Jadi soal tadi ada yang kurang, ada yang lebih dalam penerimaan dana BOS ini karena memang hitungannya unit cost analisisnya kan memang kepala siswa. Iya. Di sekolah Sukma Bangsa sendiri dulu di awal-awal itu tahun 2006 2007 itu kita menerima dana BOS, kemudian di tahun kedua masih menerima lagi. Nah, kita mencoba menerjemahkan dana BOS itu dalam konteks kebutuhan sekolah yang kita coba praktekkan gitu. Ada lebih tuh. Nah, sekolah Sukma ini tidak ingin mengajarkan, yang kita ajarkan kan di sekolah itu cuma yang sederhana aja. No cheating, no bullying gitu, no smoking. Kita nggak mengajarkan banyak-banyak tuh. Pokoknya gimana supaya anak tuh tidak mencontek, artinya gurunya tahu bagaimana harus mengajar. No cheating, no bullying, tidak ada kekerasan di situ, dan no smoking, anak nggak boleh ngerokok kalau di sekolah Sukma. Karena kalau di Aceh itu anak-anak bisa merokok itu nanti rokoknya hasil bumi semua itu. Nah, jadi waktu kami menerima dana BOS, begitu kami gunakan, karena praktek kami itu sangat transparan gitu, Mas Indra. Kita punya kelebihan dana BOS. Kalau tidak salah jumlahnya sih nggak terlalu banyak. Yang seingat saya ya di PD, di Biren, ada kelebihan silva itu sekitar 60-50 juta. Lumayan itu. Ya kan. Kemudian kita datang ke dinas pendidikan nih. Terus kita serahkan, Pak, kami mau mengembalikan sisa dana BOS itu. Dinas sendiri bingung. Gimana mau ngembaliinnya ini? Mau ditaruh di mana ini? Nah, itu nggak ada mekanisme itu. Pokoknya mereka hanya meminta kita itu, udahlah, habiskan aja Pak, buat apa. Padahal kan saya bilang kami udah cukup gini. Jadi nah, ini memang betul sekali tadi yang dibilang oleh Mas Indra itu. Karena secara makro, satu secara diksi ya. Nah, ini menurut saya memang kita perlu kritisi bantuan operasional sekolah sejak 2006. Menurut saya jauh sebelum itu sesungguhnya ada yang hilang, yang nanti kira-kira kalau dalam di RUU Sikdiknas itu juga merupakan komponen yang paling penting. Apa itu? Peran serta masyarakat. Ya. Iya kan? Karena sebelum tahun 75, sebelum keluar Inpres di zaman Pak Harto tahun 75 itu, kemudian muncullah sekolah-sekolah Inpres waktu itu ya kan? Itu semua pembiayaan pendidikan itu sebagian besar ditanggung masyarakat. Betul. Iya kan? Masyarakat kita itu kalau soal gitu, mereka kompak itu. Ya. Dulu ada PGA namanya ya kan, sekolah itu bagus. Gurunya disumbang negara cuma 2 orang, tapi operasionalnya itu totally
didukung oleh masyarakat. Lihatlah misalnya madrasah, pondok pesantren, nggak dibiayai negara tapi hidup. Nah sekarang ini lebih banyak itu, mungkin aspek politisnya gitu. Jadi, Betul. nah ini yang harus diubah ini ya, mentalitas soal. Jadi kalau saya sepakat tadi, secara makro kalau kita mau lihat kayak gitu, ini pendidikan kita secara kualitas nggak bergerak baik. Ini yang lucu lagi, dana BOS ini semakin hari semakin naik jumlahnya karena siswa kan semakin banyak, ya kan? Nah, tetapi kualitas tidak lantas bergerak dengan baik. Nah, ada satu perspektif yang ini sering saya suarakan juga bahwa memang struktur anggaran gitu itu harus diubah. Mungkin contoh yang paling kecil itu, misalkan dalam praktek kecil di sekolah Sukma itu, kami mereorientasi dana BOS ini dari unit cost analisisnya itu berbasis siswa, tapi kami menjadikannya menjadi berbasis sekolah. Nah, yang kita hitung itu kebutuhan institusinya apa saja di situ komponennya. Nanti kita akan bicarakan juga soal ini, kira-kira begitu. Baik, sejawat guru di Indonesia, perbincangan ini tentu akan lebih menarik lagi. Jadi kalau tadi Mas Indra sudah mengidentifikasi bahwa secara makro ini ada semacam kesalahan policy di bidang struktur anggaran pendidikan. Nah, itu juga sering saya curhatkan atau sering saya komunikasikan dengan beragam level gitu ya, bahwa unit cost analisis yang mengandalkan kepala siswa itu sudah seharusnya dihentikan. Jadi kalau kita mau lebih rasional, yang lebih mudah dihitung sebetulnya unit cost analisisnya itu basisnya memang betul-betul harus sekolah. Ya kan? Cuma nanti ada perspektif nih, bagaimana treatment terhadap sekolah negara, bagaimana treatment terhadap sekolah swasta. Ya, jadi unit cost analisis itu akan tergantung dari dua level itu. Gimana menurut Mas Indra? Ya, pandangan saya, kita ini Indonesia untuk meningkatkan akses pendidikan, kita butuh satu jenis sekolah lagi. Yang kita belum punya. Tapi di negara lain sudah menjadi solusi dari, ya. Yaitu yang disebut dengan charter school atau sekolah piagam lah kalau bahasa Indonesianya ya. Yang pada dasarnya adalah sekolah ini adalah sekolah yang 100% dibiayai oleh negara. Jadi betul-betul nggak ada SPP. Tapi penyelenggaranya adalah pihak swasta, bukan pemerintah. Dan kita sebetulnya punya banyak lembaga-lembaga, organisasi yang sudah membangun sekolah jauh sebelum Republik ini berdiri. Yang sekarang itu banyak sekolahnya kosong, Bang. Dan kita pernah membuat FGD waktu itu dengan BMPS ya. Sebelum pandemi kita pernah bikin FGD yang mereka mengeluhkan banyak sekali USB, unit sekolah baru, sekolah negeri, yang dibangun di samping atau di seberangnya sekolah swasta yang sudah puluhan bahkan bisa ratusan tahun yang lalu. Dan sekolah swasta ini kan nggak bisa gratis, Pak. Namanya sekolah swasta kan hidup sendiri. Tapi di sebelahnya dibangun sekolah negeri yang gratis. Yang terjadi bukan anak yang belum sekolah kemudian jadi sekolah, tapi anak yang tadinya sekolah di sekolah swasta pindah ke sekolah yang gratis. jadi bukan meningkatkan akses, cuman memindahkan akses. Nah, harapan saya di sistem pendidikan yang baru ini kita akan punya jenis sekolah baru yang namanya sekolah piagam atau charter school, di mana penyelenggaranya, pengelolanya, mungkin bahkan gedungnya itu milik swasta. Tapi tadi biaya operasionalnya itu dibiayai oleh negara. Jadi anak nggak bayar lagi SPP. Nah, ini yang kita bisa masuk ke bagaimana pengelolaan dana BOS ini. Tapi jangan BOS-nya bantuan ya. Harus biaya. Jadi 100%, jadi nggak ada lagi bayar SPP dan lain sebagainya. Itu menurut saya akan meningkatkan angka partisipasi murni kita. Jadi akses pendidikan akan meningkat luar biasa, dan juga mutunya pasti akan meningkat karena nggak pusing lagi untuk masalah ini biayanya dari mana, nggak akan berkurang lagi urusan hukum lah, korupsi gitu, karena betul-betul, dan ini transparan kan.
Ya. terbuka, masyarakat tahu memang biayanya sekian. Jadi kayak sekarang ini kan juga lagi rame nih Pak, masyarakat lagi mengeluh dengan kurikulum Merdeka ini sekarang anak-anak dipaksa ada studi tour dan itu biayanya tidak murah, ya kan? Sekolahnya gratis Pak, tapi studi tournya bisa mahal banget kan. Nah ini kan harusnya justru dipikirkan kalau memang itu menjadi bagian dari pendidikan, tadi sudah masuk dalam komponen-komponen biaya itu. Nah, jenis sekolah yang terakhir adalah sekolah swasta. Yang betul-betul memang sekolah ini mau dikatakan cari profit ya silakan, mau SPP-nya semahal apapun silakan, mau pakai Kayak kurikulum international level atau yang nasional tapi memang yang Ya. benar-benar eksklusif sih silahkan saja. Ini nggak usah dikasih dana bos. Ya. Ya kan, jadi betul-betul memang biarkan mereka berkembang sendiri dan punya kurikulum sendiri, itu menurut saya akan lebih beragam, lebih maju kita. Kalau sekarang kan dipaksa nih, bahkan banyak Pak yang terjadi sekolah swasta itu kehilangan ciri khasnya, ya kan? Kenapa? Karena justru dipaksa ngikutin sekolah negeri. Ya. Saya katakan ini, Bapak Ibu, coba deh pikirin. Anda itu kan sekolahnya sekolah berbayar. Ya kan? Gak mungkin sekolahnya itu gratis. Tapi Anda sekarang ngikutin segala tata kelolanya sekolah gratis. Kalau masyarakat suruh milih yang mana? Layanannya sama, yang satu gratis, yang satu bayar. Baru mikir, iya ya kan. Dan itu yang nggak disadari sekolah-sekolah swasta, kenapa sekarang banyak tutup. Ya. Banyak kehilangan. Tapi di sisi lain, angka partisipasi murid kita nggak naik-naik, Pak. Stuck di situ terus. Betul. Masih ada 3% anak SD belum sekolah. Masih ada 20% anak SMP belum bersekolah. Masih ada 40% anak SMA belum bersekolah. Jadi, ini yang PR-PR kita yang menurut saya reformasi dana BOS ini harus dilakukan. Oke. Jadi ini memang suka tidak suka ya, bahwa salah satu jantung dari siklus pendidikan yang harus diperhatikan itu adalah pembiayaan kan. Oh iya, standar pembiayaan sangat penting. Saya punya sedikit cerita itu waktu dulu misalkan ditanya kenapa masih suka terjadi korupsi di pendidikan kita itu. Karena hemat saya cara sekolah merancang RAPBS itu mengikuti pola BOS itu memang rentan sekali untuk dikorup. Ya. Iya kan? Betul. Jadi ini tentu saja udah desain kegiatannya di ruang belajar tidak seimajinatif yang kita butuhkan. Kemudian ada banyak sekali cawe-cawe gitu dari mulai dinas, terus guru, kepala sekolah, bagaimana rancang bangun pengelolaan dana BOS ini didesain gitu. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya ya kita kayak kehilangan arah. Nih mutu tetap aja nggak bisa naik. Nggak akan sulit sekali naik karena ya standar-standar yang dipegangnya itu multitafsir. Ya, misalnya tadi saya sebutkan ada 12 komponen itu. Jadi bagaimana pembayaran guru honor itu menggerus 50% dari bantuan operasional BOS. Selebihnya tinggal dibagi-bagi tuh. Ya. Buat ke ruang kelas berapa, buat honor ini, buat sarpras, buat ini. Jadi ada banyak sekali yang menurut saya justru menjadi tidak efisien. Oh, iya. Dan itu yang menyebabkan suasana belajar mengajar jadi tidak sehat. Betul. Jadi sepertinya saya butuh ini memberikan pandangan ya. Ini kan juga lagi rame tentang kayaknya urusan guru honorer tuh nggak pernah beres kan, rame terus betul, kan. Gitu. Betul. Saya mau cerita nih Pak Baik. Tahun 2015 saya itu pernah diundang ke Mendikbud untuk rapat bareng Bank Dunia. Ya. Bicara tentang kondisi guru. Ya. Paparan Bank Dunia itu buat saya bengong. Ya, tahu saya itu. Karena di sana dikatakan problem di Indonesia itu jumlah guru kebanyakan. Ya. Karena rasionya 1:13. Nasional ya. Nasional 1:, padahal negara lain itu Amerika. Filipina aja 190. Gitu. Ini apa negara-negara yang hebat lah, Singapura, Amerika 120, 118 ya. Kan gitu. Dan mereka mengatakan berdasarkan riset kalau rasionya sampai 1:32 itu nggak ngurangin mutu.
Ya. Itu kan kita bengong, orang yang selalu dengar, kita sebagai orang luar ya, yang selalu dengar kita kekurangan guru, tiba-tiba ditunjukkan data kalau kita kelebihan guru. Gitu. Saya tanya dong ke Pak Dirjen GTK waktu itu, bener nggak sih Pak ini gitu? Terus beliau nunjukin angka. Ini nih Mas, ini nih. Jumlah siswa kita dari tahun 99 sampai 2015 naik 17%. Jumlah guru PNS naik 23% dari 19 sampai 2015. Guru honorer naik 860%. Kan tambah bengong lagi kita. Kok bisa segitu banyak Pak? Iya. Banyak loh di daerah itu kepala daerah yang menang, terus tim suksesnya disuruh jadi guru honorer. Ya, persis sekali. Nah, sekarang itu yang terjadi juga di banyak wilayah ya. Nah, misalnya di daerah di Aceh itu beberapa sekda itu kemudian mengurangi sekarang beban APBD mereka dengan mengurangi jumlah guru honorer dan lain sebagainya. Jadi, nah ini apa ya? Situasi yang tidak menguntungkan karena struktur dan beban anggaran kita itu tidak efisien itu. Ya. Ya itu kan berarti kalau bayangin kalau tim ses istilahnya yang nggak ngerti sama sekali urusan pendidikan, terus dipaksa jadi guru, kan kasihan anak-anak kita dong Pak kan gitu. Kan nggak heran juga tadi mutu pendidikan kita nggak meningkat. Guru honorer jumlahnya nggak beres-beres terus, ini udah diangkat berapapun kekurangan terus ya karena ada kasus yang seperti ini. Ya. Di sisi lain, ini Pak Dirjen juga cerita yang saya kembali bengong. Beliau mengatakan, dan itu juga didukung oleh kajian lain tahun 2019 dari Bank Dunia lagi yang mengatakan 25% guru-guru PNS kita nggak pernah muncul di sekolah. Nah, ada data juga yang dirilis oleh Bank Dunia waktu itu soal data kualitas guru. Ya. Jadi antara 2012 sampai 2015 itu kan dimulai sebuah program disebut dengan sertifikasi. Ya. Niatnya dengan ditambah penghasilan guru itu, ya kan, maka kita membayangkan ada peningkatan kualitas belajar. Tapi Bank Dunia lagi-lagi bingung. Dari 2012, 2015, ya kan, ketika dilakukan tes lagi terhadap kualitas guru, angkanya tidak naik. Yang jumlah kenaikan terjadi signifikan itu jumlah kredit mobil di BRI dari para guru gitu. Yang ada lagi Pak yang lebih tinggi Pak. Angka perceraian di antara guru Pak. Itu juga tinggi sekali dampak dari sertifikasi ya. Ya, nanti itu segmen lain tuh kita bisa bicara soal kualitas guru ya. Tapi saya ingin mengatakan memang, nah ini memang kalau struktur pembiayaan kita ini tidak efisien, tidak efektif dan tidak dilakukan tata kelolanya dengan betul, yang dalam mungkin berapa puluh tahun terakhir ini ya. Jadi RUU Undang-Undang Sisdiknas kita itu tidak pernah ada pasal klausul di dalamnya itu yang menyebutkan struktur anggaran. Ya, anggaran itu hanya sekelebat dibahas bahwa tanggung jawab pusat ini, tanggung jawab daerah ini, tanggung jawab kabupaten kota itu ini, selesai. Tidak ada detailingnya itu. Itu penting sekali Pak, dan saya juga sedih kalau kita melihat Perpres APBN ya. Peraturan Presiden tentang APBN di lampiran ke-6 itu kan biaya pendidikan. Betul. Faktanya itu yang lari ke anak PAUD, anak SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi itu cuma 50%, Pak. Ya. Yang sisanya 50% itu ada 13 kementerian, lembaga yang nggak ada hubungannya dengan pendidikan. Tapi punya pendidikan juga. Nah itu kan juga nggak jelas Pak, sebetulnya sampai di mana nggak pernah. Harapan saya sih anggaran pendidikan itu masuk diatur dalam sistem pendidikan kita. Yes, setuju. Jadi bukan sesuka-sukanya Kemenkyu. Betul. Tapi udah ada postingannya kalau memang ini. Jadi jelas larinya nggak kita seakan-akan kalau ngelihat kan 612 triliun sekarang ini. Ya. Tapi ternyata hanya 300 yang lari ke anak-anak yang harusnya anak sekolah kan gitu. Ya. Sampai perguruan tinggi. Sisanya adalah
yang mungkin adalah training, tapi masuk jadi biaya pendidikan, atau malah bahkan beberapa hal itu juga tanda tanya. Misalnya otsus yang diperkirakan berhubungan dengan pendidikan. Kira-kira gitu. Ya. Kan bahasanya aja diperkirakan, kan berarti kan suka-suka dia nih. Itulah, jadi ini yang nggak pernah duduk kan di negara ini, sinergitas antar kementerian. Ya. Jadi saya pernah mengatakan begini, Kemendikbud itu tidak bisa bicara sendiri ketika anggaran, karena di dalamnya itu penuh dengan simulasi yang harus mereka lakukan kaitannya dengan misalnya Kemendagri, ya kan, soal bagaimana tata kelola pendidikan di daerah. Betul. Karena bupati, wali kota, gubernur ini instruction-nya itu ada di bawah Kemendagri, ya kan. Yang kedua, Menpan RB. Menpan RB ini punya kewenangan untuk melakukan rekrutmen, ya kan, terutama buat guru. Nah, kalau nggak duduk bareng, ini repot. Kita ingin mencari guru berkualitas yang kira-kira pas untuk kondisi sekolah, tapi sistem tesnya itu nggak ada aspek pedagogisnya untuk guru. Itu lucu. Dia harus duduk. Yang ketiga, ya jelas Kementerian Keuangan dong. Nomenklatur itu tidak tergantung pada spek yang ditentukan oleh Dirjen Anggaran, tapi harus yang mengikuti pola sekolah itu harus didesain seperti apa, pendidikan harus didesain seperti apa, ya kan? Ya udah 3 tuh. Yang keempat, Kementerian Agama. Ini harus duduk bareng. Kenapa? Kementerian Agama dengan Kemendikbud ini dua-duanya mengelola pendidikan, tapi yang satu menggunakan pendekatan desentralisasi, ya kan, Kemendikbud, sementara Kemenak mengurusnya dengan terminologi sentralisasi. Karena dianggapnya ini urusan agama. Padahal 70% yang diurus Kementerian Agama itu pendidikan. Jadi ini banyak sekali bolong. Belum nanti dengan Bappenas. Setidaknya 5-6 kementerian ini harus ya punya wisdom yang bagus gitu. Duduk bareng mengelola ini, yang kita harapkan nih ke depan ini ya siapapun presiden terpilih ini bisa aware nih soal bagaimana keterkaitan antar satu instansi dengan instansi lain dalam konteks peningkatan mutu pendidikan itu. Ya, kondisi itu kan kembali, kalau menurut saya, kacamata saya, kembali terjadi pelanggaran konstitusi. Kembali di pasal 31 kan dikatakan kita harus punya satu sistem pendidikan nasional. Tapi kan tadi dengan Kemenak yang sentralisasi, Kemendikbud yang desentralisasi, kemudian tadi Kementerian Keuangan, Polri, mana segala macam yang nggak masuk dalam sistem pendidikan nasional, sebetulnya faktanya kita punya multi sistem pendidikan nasional. Iya kan? Ini bukan mencari kesalahan ya Pak. Kita justru mau ayo kita tata lagi yang benar supaya konstitusi kita betul-betul dilaksanakan, dan tentunya hasil yang kita harapkan adalah bangsa ini menjadi bangsa yang cerdas, kita bisa mengelola kekayaan kita dengan baik, yang berujung kita jadi sejahtera semua, kan itu tujuan. Jadi beberapa waktu lalu saya sempat berbincang lah dengan beberapa sejawat teman dari Kemendikbud itu. Waktu mereka mengusulkan RUU Sikdiknas yang beberapa waktu lalu kemudian ditolak itu kan. Heboh lah gitu ya. Jadi waktu ketemu saya itu saya bilang, jadi Anda ini ingin membuat semacam mini omnibus law, karena ingin menyatukan 3 undang-undang. Undang-undang guru, undang-undang dikti, dan undang-undang sisdiknas kita itu dijadikan satu. Saya bilang, kenapa harus 3? Anda nggak baca itu bagaimana perda tentang alokasi anggaran dari Kemenkeu? Bagaimana pengaturan tentang kewenangan pendidikan itu di Kemendagri? Loh, saya bilang itu harus Kemenak juga. Saya bilang, kenapa nggak duduk bareng? Dia bilang, susah Pak kami duduk bareng. Jadi nah ini kan sebetulnya will-nya ini ada di siapa nih, ya kan? Harusnya kan di tangan presiden dong. Kalau presidennya firm bilang, duduk bareng-bareng itu. Harusnya seperti itu. Tapi kalau enggak, anyway, Mas Indra, saya ingin sekarang lebih landing dulu ya, daripada mengesankan begini. Ini udah banyak sekali kesemrawutan secara sistemik. Kalau kita melihat bagaimana anggaran pendidikan kita itu dari mulai direncanakan, disusun,
kemudian diimplementasi sampai dengan dievaluasi. Ya. Itu udah banyak bolongnya lah. Ini yang salah satu kita bincangkan itu adalah dana BOS. Tapi pertanyaannya, ada tidak kira-kira misalkan solusi yang sederhana dalam jangka pendek gitu? Dana BOS yang ada sekarang ini bisa lebih maksimal itu. Nah, ada celah nggak kira-kira menurut Mas Indra? Sayang Pak kalau kita ibaratnya kita nyari ember buat nadah air yang atap kita bocor. Lebih baik sekalian atapnya kita bongkar, kita benerin. Oh gitu ya. Gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Oke. Dan tadi kan kondisinya RUU Sisdiknas sudah masuk prolegnas. Ya. Problema kemarin kenapa kami ini menolak itu kan karena juga sama nasibnya dengan Ciptaker sendiri yang tidak melibatkan publik secara bermakna. Ya. Jadi suara-suara kami ini nggak didengarkan, termasuk ya urusan dana BOS ini kenapa nggak pernah dievaluasi. Ya. Jadi kalau saya lebih baik fokusnya sekarang, dan ini sudah disampaikan oleh Ketua Komisi 10 sendiri yang minta supaya dibentuk panitia kerja nasional. Panja. Ya kan, panitia kerja nasional yang meliputi berbagai elemen untuk menyiapkan RUU Sisdiknas dimulai dengan peta jalan pendidikan. Ya. Ini solusinya, Pak, menurut saya. Itu lebih jelas dibanding kita kecil-kecil apa kita perbaiki BOS-nya begini. Itu kayak cuman nyari ember aja buat nadahin yang bocor gitu. Pandangan saya. Sejawat guru se-Indonesia. Jadi perbincangan mendalam kami tentang sebetulnya lebih fokusnya kepada bagaimana secara makro struktur pembiayaan pendidikan kita. Itu kalau yang lebih teknis sampai ke tingkat sekolah itu disebut dengan dana BOS itu. Jadi bantuan operasional sekolah. Ini memang pasti kalau didiskusikan dengan perspektif yang luas, dengan stakeholder yang juga banyak, itu pasti akan banyak sekali kelihatan keruwetannya gitu kira-kira ya. Nah, saya ingin memberikan semacam perspektif saja dari basis pengalaman Sekolah Sukma Bangsa. Dari awal Sekolah Sukma Bangsa itu di Aceh itu memang didesain oleh ini menjadi bagian dari private school. Kemudian kami juga tidak ingin melakukan itu sendiri karena Pemda juga harus menjadi bagian dari sparring partner kami, stakeholder kami. Masyarakat juga harus menjadi bagian dari stakeholder kami gitu kan. Jadi, nah ketika kami mendaftarkan sekolah ini ke Dinas Pendidikan, maka secara otomatis ketika memasukkan registrasi nomor sekolah dan lain sebagainya, kami dapat juga dana operasional sekolah. Sorry. Jadi, nah bagaimana kami mengelola dana BOS ini? Saya berpikir waktu itu, kalau seandainya kita ini ingin mendesain dana BOS itu biasa-biasa saja, maka tidak ada perubahan di sekolah. Ya. Layaknya seperti sekolah-sekolah negeri yang memperoleh dana BOS itu ya sekelebatan saja. Ganti aturan, ganti lagi kebijakan, kemudian ganti lagi caranya gitu untuk bagaimana. Nah, karena itu di Sekolah Sukma itu kami membangun sistem sendiri. Nah, jadi ketika kita mendesain RAPBS, saya sering mengatakan kepada siapapun, jadi jantung pendidikan itu sebetulnya kalau di sekolah itu di RAPBS. The heart of education itu ada bagaimana sekolah itu mendesain RAPBS. Kalau RAPBS-nya itu didesain secara transparan, terbuka, akuntabel, semua orang terlibat, guru terlibat, orang tua terlibat, dinas terlibat, duduk bareng, saya kira kekuatannya di situ. Nah ini yang karena di Sekolah Sukma itu kita mudah mengontrolnya, proses ini yang kita lakukan bersama-sama ketika mendesain yang kita sebut dengan RAPBS berbasis bracket system. Kami memang kalau dilihat itu ada komponen-komponen gitu. Nah kemudian kalau di Sukma itu sederhana aja tuh Mas Indra. Kami buat komponen pembiayaan itu cuma 4 bracket, ya kan? Bracket pertama tuh saya bilang for student learning. Pokoknya semua pembiayaan itu ini menjadi best practice dari Sukma itu.
kalau kita punya dana BOS, maka saya menginstruksikan atau membuat aturan internal itu 40% anggaran itu harus dikucurkan untuk kebutuhan siswa. Jadi student, targetnya student. Ya. Yang kedua, targetnya adalah guru. Ya. Guru dapat porsi yang juga cukup besar untuk capacity building dan lain sebagainya ya. Itu sampai 25-30%. Nah, sisanya itu untuk manajerial, kepala sekolah, jadi pendidikan, team learning dan lain sebagainya. Nah, sisa dari itu semua apa itu? Ya, ini aspek general affairs lah kira-kira gitu. Ya. Untuk beli bahan baku dan itu kebanyakan juga disupport juga oleh dana dari yayasan gitu. Jadi kami selalu, nah ini ada banyak praktek kecil dari 4 bracket ini. Nanti kalau didetailkan saya akan coba nanti dengan teman-teman yang lain itu untuk membicarakan detailing dari bracket system ini. Intinya adalah bracket system itu kita memberikan kepercayaan kepada guru. Jadi ketika kita tahu dapat dana BOS berapa ini, misalkan dapat dana BOS itu 1,2 miliar, maka dengan bracket system itu kita tanya guru, di bracket student, Anda mengajar apa, Anda ingin melakukannya dengan cara apa, bagaimana cara melakukannya, butuh biaya berapa. Jadi kita kasih kebebasan guru itu untuk mendesain kegiatan itu. Kemudian ada item berapa rupiahnya itu, kita bagi dari jumlah pelajaran dengan jumlah guru yang ada, kita bagi mereka secara merata dana itu. Nah, sebelum mereka mempraktekannya, mereka harus menuliskan dulu proposal itu yang diserahkan kepada direktur sekolahnya untuk kita baca. Ini layak nggak nih disupport oleh pembiayaan, meskipun 50.000 misalnya gitu. Jadi sedemikian ketatnya kita mengatur itu. Nah, ini jadi partisipasi gurunya itu luar biasa gitu. Jadi semua orang bisa tahu, semua orang mendapat hak yang sama. Ya. Semua guru tahu dia tahun ini itu bakal mengklaim berapa juta gitu untuk melakukan operasional pembelajarannya berdasarkan mata ajar yang diampu. Ya. Gitu. Nah, itu caranya sekolah Sukma itu mendesain itu. Yang terjadi apa? Menurut saya yang terjadi itu adalah kita cepat sekali buat proposal, kemudian dianalisis bersama. Dilakukan praktek belajar mengajarnya itu dengan ada supervisi yang lumayan ketat. Ketika selesai, ditulis laporannya dan kita udah bisa langsung membuktikan guru ini belanja apa, bagaimana prosesnya, dan dia harus menulis laporan itu. Nah, itu yang terjadi di sekolah Sukma. Sehingga kalau kami diperiksa itu oleh BPK, oleh Itjen, itu orang Itjen masuk ke sekolah Sukma itu alhamdulillah nggak ada setengah jam dia bilang selesai, Pak. Semua sudah administrasinya. Administrasinya sudah alhamdulillah lancar, semuanya on the right place dan lain sebagainya. Nah, ini nanti untuk mendetailkan saya akan membahas sendiri secara monolog ya. Nah, ada satu contoh kecil misalkan yang selalu itu menjadi kebanggaan sejak tahun 2006 nih Mas Indra. Misalkan di dalam bracket student itu ada satu inisiatif dari guru yang kita namakan sebagai guest teachers. Oh, guru tamu. Guru tamu. Jadi kami memandang orang di luar sekolah itu adalah semua guru. Ya. Oke. Nah, setiap guru satu semester itu saya kasih duit 200.000 untuk menghadirkan 2 orang guru tamu. Dari mana saja? Dari mana saja. Yang menarik apa? Kelas 4, 5 SD misalkan. Seorang guru kreatif gitu. Mau tahu siapa yang diundang? Coba. Tukang beca. Oke. Tukang beca ini katakanlah namanya Pak Udin gitu masuk wawancara, tapi sebelum dia masuk kelas dia bikin preparation dulu dengan Pak Udin ini misalnya bicara nanti kita mau ke depan anak-anak mau cerita. Itu sambil belajar matematika sambil mewawancari tukang beca yang becanya diparkir di depan kelas. Dan kontekstual ya. Gitu kan. Jadi masuklah tukang beca itu dengan guru Sukma ini. Kemudian guru ini mewawancarai Pak Udin. Pak Udin, assalamualaikum, ya Pak, Bapak ini anak-anak kami kelas 4 gitu kan, ditanya, ini anak-anak mau tahu, Bapak lahir tahun berapa ya, misalnya gitu. Jadi, ya saya lahir tahun 73, anak-anak sekarang tahun 2000, kira-kira umur Pak Udin berapa, kira-kira gitu kan. Itu matematika tuh. Masuk matematika. Terus setelah itu, tanya lagi, Bapak punya anak berapa, gitu kan. Nah, terus Bapak mengayuh beca ini sehari berapa jam? Dari jam berapa sampai jam berapa Bapak itu. Jadi dia cerita semua komponen matematika itu anak-anak menangkap.
Kalau dia mulai bekerja jam 8, istirahat di jam 12, mulai lagi jam 2 sampai dengan jam 5, kan kita tangkap tuh jamnya. Terus ketika ditanya nih, yang paling menarik itu pertanyaan guru terhadap tukang beca ini adalah, berapa penghasilan Bapak per hari? Dia bilang nggak tentu. Kadang-kadang dapat 50.000, nah 20.000. Nah kemudian nggak apa-apa ditulis sama gurunya. Pak, contoh aja Pak ya, hari Senin biasa ada berapa? 20.000. Hari Selasa 30. Hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu terus. Kemudian ini dijumlah. Setelah itu ambil rata-ratanya per minggu. Belajar rata-rata ya. Iya kan? Jadi anak-anak udah paham gitu. Setelah itu ditanya, anak Bapak berapa? Cukup nggak uang ini? Kira-kira gitu. Ya kan? Itu anak diajak berpikir. Diajak juga, berpikir. Anak itu. Praktek Sukma itu sejak 2006 tuh udah kayak begitu. Jadi kemudian setelah di akhir pembelajaran itu, gurunya dan Pak Udin tuh cuma bilang, anak-anakku sekalian, ada nggak yang tertarik untuk menjadi tukang becak seperti saya? Jadi anak bukan hanya diajarkan soal keberhasilan, tapi anak-anak juga kita ajarkan tentang bagaimana rasanya itu kalau dia gagal. Gitu loh. Ya. Apa yang terjadi ketika Bapak tukang beca ini bertanya kepada para siswa itu? Coba, siapa yang mau menjadi seperti saya? Tak ada satupun. Langsung pesan moralnya dapat. Kalau tidak ingin menjadi seperti saya, ya kan? Belajar yang baik. Kamu harus baca, jangan seperti Bapak. Itu Luar biasa ya. iya kan? Setelah pulang, tukang beca ini kita kasih 100.000. Dan itu udah lebih dari penghasilan dia penghasilannya per hari. Bayangkan seorang tukang beca bisa menjadi tim teaching dengan seorang guru. Nah, saya bilang ini lucu di Indonesia kalau kita mengatakan kekurangan guru. Kalau dalam perspektif Sukma enggak. Siapa saja bisa jadi guru. Bisa jadi guru. Bahkan setelah itu bupati aja mau ngajar. Ya. Mantap. Kenaik bus, supir angkot, pegawai puskesmas, kantor polisi, kantor kejaksaan, orang dari rumah sakit. Mereka bisa kita jadikan sebagai partner. Itu yang kita sebut dengan, ini salah satu contoh saja. Itu di dalam bracket student itu yang disebut dengan guest teachers. Dan setiap guru ketika akan mengambil dana 100.000 ini, dia harus berpikir keras tuh. Ya kan? Siapa yang mau dia undang? Terus temanya mau dibahas nih, pelajaran apa? Tema apa? Nah, wah kalau itu alhamdulillah tuh guru Sukma itu, karena kita ajari daya kritisnya itu untuk selalu berinteraksi dengan masyarakat gitu kan. Dia menjadi terbuka, menjadi terbiasa. Akhirnya rajin dia, ada kejadian-kejadian kayak gitu tuh dia tulis laporan. Jadi buat guru Sukma wajib hukumnya setelah selesai mengajar itu dia bikin jurnal. 1-2 halaman. Nah, ini praktek-praktek kecil yang dulu misalkan sampai hari ini itu nggak pernah kita. Ada banyak sekali nomenklatur di dalam era PBS kita itu. Nah, salah satu contoh kecil yang saya berikan tadi itu hanya menyangkut soal guest teachers. Nanti ada banyak lagi itu. Misalkan tadi Mas Indra bicara menyinggung soal studi tour gitu. Kalau kami menyebutnya school visit. Jadi school visit itu nggak harus dilakukan di akhir tahun. Kapan saja bisa, kemana saja bisa, membuat mereka having fun, tapi cost-nya juga less gitu kan. Tapi ini bisa tersambung dengan semua mata pelajaran gitu. Jadi, nah pola-pola ini yang saya kira mungkin saya dengan bangga misalkan ini ada buku manajemen sekolah efektif. Ini persis best practice yang dilakukan oleh Sukma dalam 17 tahun terakhir. Gitu. Jadi kalau ada sekolah lain yang ingin misalkan dialog dengan kami dengan sangat terbuka ingin sharing. Wah, luar biasa. Ingin berbagi tentang jangan putus asa dengan kebijakan negara yang kadang-kadang menyesatkan begitu, tetapi kita tidak punya imajinasi untuk keluar dari supaya kita bisa lebih kreatif gitu. Kira-kira begitu Mas Indra. Nah, dalam konteks itu apa kira-kira rekomendasi yang Mas Indra bisa sampaikan nih kepada sejawat guru di Indonesia ini dalam konteks kita lebih berhati-hati ketika mengelola dana BOS ini? Ya, yang pertama kita harus menyadari kalau dana BOS ini bukan menjadikan seseorang itu menjadi atasan dan sekolah menjadi bawahan gitu. Yes. Ya kan? Jadi bukan terus bisa nyuruh-nyuruh seenaknya dengan ini adalah hak setiap anak sebetulnya. Ya.
Dan apa yang dilakukan di Sekolah Sukma Bangsa ini menunjukkan kalau memang eh, semuanya tergantung dari kreativitas masing-masing. Ya. Dan apa yang dilakukan itu luar biasa, sangat efektif kalau menurut saya. Karena mereka belajar, kalau kita pakai teorinya Brunner, itu mulai dari konkretnya dulu. Ya. Bukan dari abstraknya dulu. Saya ini baru kembali Pak Jadi, dari sok pedagogi. Iya. Saya baru kembali dari daerah pedalaman Riau Pak, kira-kira 12 jam dari Riau. Mereka cerita selama ini anak-anak SD diajarin apa? Ya, mereka mengatakan contoh kereta A berangkat dari kota ini jam sekian, kereta B berangkat dari kota ini jam sekian, kecepatannya 60 km per jam yang ini. Problemnya Pak, anak-anak di sana nggak pernah lihat kereta Pak. Nggak kontekstual. Gimana caranya mereka bisa membayangkan tentang kereta dalam kehidupan sehari? Mereka nggak pernah ngeliat kereta. Kalau anak Jakarta oke lah, tiap hari bisa ngeliat kereta. Ya. Tapi anak di Kabupaten Indragiri Hilir ini nggak pernah lihat kereta. Ya. Ada lagi bicara tentang lift Pak, elevator Pak. Seumur hidup nggak pernah lihat elevator. Tapi menjadi bagian dari pembelajaran itu abstrak. Ya. Jadi justru malah manfaatkanlah ini untuk mengembangkan apa yang ada di sekitar masing-masing. Tadi Pak Baim menjelaskan bisa bicara dari seorang tukang becak, dari tukang apalagi yang lain, Penyapu nelayan, jalanan. dari penyapu jalanan, itu justru malah kontekstual dan kita bisa masukkan tadi literasi, numerasi dan Yes. itu lebih kontekstual. Nah, satu hal Pak yang ingin saya tambahkan, kita bicara tentang dana BOS ini. Kalau kayak di Sukma Bangsa ada yayasannya Pak, Ya. yang paling nggak sudah mengayomi dan dikelola oleh orang-orang profesional. Banyak yang tidak punya pengetahuan, keterampilan untuk mengelola hal-hal seperti. Jadi justru saran saya gunakan itulah untuk tadi Pak Bayu sudah memberikan kesempatan untuk bertanya, untuk belajar, manfaatkanlah kita membuka network ya, relasi saling belajar itu akan bagus. Satu lagi yang paling bermasalah sebetulnya dengan BOS Pak, cash flow Pak. Ya kan? Iya. Ini bulan Maret Pak, akhir bulan Maret. Belum cair loh. Padahal kalau kita bicara nomor 12 tadi pembayar honor, Iya. guru itu ngajar dari Januari, Februari, sekarang akhir Maret. Jadi guru disuruh puasa 3 bulan Pak. Iya. jadi puasanya bukan karena agama nih, karena ekonomi nih Pak, kan Iya. gitu. Nah, itulah salah satu juga problem di dana BOS kita yang juga dan repotnya sekolah nggak boleh ngapa-ngapain loh Pak. Ngutang nggak boleh. Ya kan? Tadi minta dana orang tua juga nggak boleh, tapi suruh puasa. Ini yang juga harusnya kalau kita bicara mau memberikan mutu pendidikan yang baik, kita juga nggak cuma sekedar nyuruh kan gitu. Ya. Kita harus memberikan solusi. Mungkin itu sih Pak tentang dana BOS. Kita bisa banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi tadi saran saya ayo kita duduk bersama. Betul. Kita desain yang matang supaya pada saat kita punya undang-undang sistem yang baru semua sudah tercover. Ya. Wah, ini kalau diteruskan sebetulnya nggak ada habisnya. Nggak habis, bicara soal dana BOS itu karena banyak celah, banyak sekali perspektif, banyak sekali pengalaman gitu, pengalaman buruk, pengalaman baik itu, bagaimana cara mengelola dana BOS itu. Nah, kalau di Sekolah Sukma itu terakhir ini ingin saya sampaikan, dana BOS itu selalu menjadi indikator kita untuk melihat kinerja guru dan juga melihat kinerja kepala sekolah. Ya. Itu gampang sekali. Jadi kalau misalkan laporan tidak terkumpul dengan baik, kemudian narasinya biasa-biasa saja, itu secara sistem saya bisa tahu. Ya. Karena kita mengembangkan sistem yang disebut dengan SISTO, Sistem Informasi Sekolah Terpadu Online. Nah, misalnya ada guru satu hari itu nggak membaca, itu insya Allah kita bisa tahu. Karena dari laporan jurnalnya itu dia harus selalu membuat semacam rujukan. Ya, antara apa yang dia alami di kelas, kemudian antara apa yang dia baca. Nah itu bagaimana cara menuliskannya. Karena itu Sekolah Sukma ini alhamdulillah menjadi sekolah yang sangat produktif. Jadi tiap tahun kami selalu bikin kenduri buku baru yang ditulis. Jadi kita sudah punya
memproduksi buku-buku yang dihasilkan oleh guru dan siswa itu lebih dari 100 lah, ya kan. Setiap tahun pasti ada aja tuh yang merilis buku baru. Dan satu-satunya yayasan yang punya jurnal pendidikan. Ini Ada juga jurnal. Ini udah Sinta berapa ini? Udah Sinta 4. Wih, keren. Satu-satunya sekolah yang punya jurnal selevel perguruan tinggi, dan ini registernya di Dikti ini. Bukan di Dikdasmen ini. Mantap. Ditulis dalam 2 bahasa, ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yang menulis kebanyakan ya guru-guru dari Sukma. Ini jurnal ilmiah dan sudah terdaftar, udah Sinta 4 gitu. Jadi luar biasa. Itulah, jadi sebetulnya ini muncul dari kreativitas pengelola dan juga guru-guru yang mereka tetap mau untuk kita jadikan sebagai sumber belajar gitu. Jadi Top, keren banget. tagline kita itu mengikuti sebuah buku yang ditulis oleh Peter Senge, A School That Learn. Oh, School That Learn. Yes. Oke, jadi kami selalu tagline Sekolah Sukma itu adalah A School That Learn. Bukan teachers that learn, bukan principal that learn, tapi a school that learn. Nah, kita terjemahkan itu ke dalam operasional at the daily basis activities itu, tanggung jawabnya dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kita coba gaungkan dari Aceh untuk Indonesia, bahwa Aceh meskipun lama dilanda konflik dan dihantam tsunami, sekarang dia sudah punya sekolah Sukma yang luar biasa. Bisa dibanggakan, insya Allah. Siap. Sekali lagi Mas Indra, terima kasih sekali perbincangan Sama-sama. kita hari ini. Baik. Lain waktu kita masih akan mengulik lagi nih persoalan-persoalan supaya apa yang kita bicarakan ini bisa ditangkap oleh sejawat guru, kemudian bisa ditilik gitu, bisa dilihat, diobserve, dan kemudian mereka juga bisa mempraktekkan hal-hal kecil yang untuk sementara ini Sekolah Sukma itu sudah punya best practices yang coba di setiap serialnya ini kita bisa sampaikan contoh-contoh konkret bagaimana supaya guru lebih kreatif, kepala sekolah lebih produktif, dan juga orang tua siswa juga lebih banyak dukungannya terhadap sekolah gitu. Sekali lagi terima kasih Mas Indra. Sama-sama. Mudah-mudahan dengan perbincangan ini bisa memberikan input, memberikan masukan, taati itu, tangkap, ditilik, dan juga ditubuhkan untuk sejawat guru di Indonesia. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan di Siniar Calak Edu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.